Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri De Amelia dengan NIM 2021143520. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan tema pendidikan sebagai suatu sistem. Mata kuliah pengantar pendidikan. Nama dosen Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan bisa dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Roger A. Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang dikehendaki berdasarkan asas kebutuhan. Sedangkan menurut Noto Nagoro, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Dalam Webster New International Dictionary disebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang dibentuk dari berbagai bagian yang tunduk pada rencana umum atau mengabdi suatu tujuan umum dan sekumpulan objek yang bekerja sama dan interaksi yang teratur atau interdependensi. Dari beberapa definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. 1. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Ilmu pengetahuan harus sistematis, harus mempunyai dinamika. Ilmu pengetahuan harus tumbuh dan berkembang untuk mempunyai kesempurnaan. Persyaratan pokok. 1. Suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. 2. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. 3. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahan. 1. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. 2. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. 3. Suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Setelah kita tahu apa yang menjadi persyaratan suatu ilmu pengetahuan, tentunya kita mengetahui bahwa ilmu pendidikan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ilmu pendidikan mempunyai objek, metode, dan sistematika. Tidak hanya itu, ilmu pendidikan juga telah memenuhi persyaratan tambahan lainnya seperti praktis, dinamika, dan tentunya diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan meletakkan ilmu pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Menurut sistemnya, ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. Ilmu-ilmu murni, berdiri sendiri lepas daripada ilmu pengalaman atau empiris. Ilmu-ilmu pengalaman empiris diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi, objeknya adalah gejala-gejala kehidupan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Maka uraian selanjutnya adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis.
Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi, tindakan mendidik atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pikirnya atau pola pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. 3. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Menurut Langevold 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Ilmu pendidikan teoritis. 1. Ilmu pendidikan sistematis. 2. Sejarah pendidikan. 3. Ilmu perbandingan pendidikan. 4. Ilmu pendidikan praktis. 5. Metodis. 6. Pendidikan keluarga. 7. Pendidikan keagamaan. 8. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kesimpulan, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, dan pengetahuan adalah objek daripada manusia melakukan proses pendidikan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.